Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 20.45 atau di sekitaran jam 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 3 Maret guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini sempat naik ke atas, terus setelah itu pergerakan marketnya turun ke bawah guys, mencoba meretest area support di area sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya sempat pullback dulu ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya turun drop ke bawah guys. Dan di sisi Eropa pergerakan marketnya juga turun drop ke bawah. Terus setelah itu pergerakan marketnya mantul lagi ke atas guys, dan di sini ada kemungkinan pergerakan market bakalan turun lagi ke bawah guys. Di sini sumpama pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di area sini, di sini kita bisa ikuti ambil sell guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area support di area sini, support yang baru aja dibuat di sini. Terus kita coba tandai area SBR di area sini guys, atau area support become resistant. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya lagi di area sini, kita coba tandai guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita coba tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya guys. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai candle doji merah ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya. Untuk resisten atasnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai area resisten atasnya lagi guys. Di sini kita bisa tandai candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini kita tinggal tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini nanti kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di open market tadi guys, pergerakan marketnya di sini kan sempat turun ke bawah guys, mencoba meretest area base atau area support di sini. Tapi pergerakan marketnya agak mampu, pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Terus di sini pergerakan marketnya turun lagi ke bawah. Dan di sini ada kemungkinan pergerakan market mencoba ngebreak area support atau area sini guys.
Di sini semua pergerakan marketnya mampu ngebreak area support atau area base di sini guys. Di sini kita tinggal ikuti ambil sell guys. Tapi di sini semua pergerakan marketnya naik ke atas dan mampu ngebreak area resisten di area sini, kita bisa ambil setup buy guys. Jadi di sini tinggal kita tunggu, tinggal kita lihat guys, apakah pergerakan market bakalan mampu ngebreak area support di area sini atau area resisten atasnya di sini guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di sini atau area resisten atasnya di sini guys. Oke, tinggal kita tunggu guys. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup sell guys menggunakan lot 0,02 dengan SL-nya ada di sekitaran 250 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 500 pip guys. Di sini untuk lotnya saya kurangi guys karena di sini pergerakan market sedang volatil tinggi sekali. Di sini kalau kalian perhatikan take profit 500 pip itu setipis ini guys. Makanya di sini untuk lotnya itu saya kurangi. Tapi untuk SL dan TP-nya itu saya lebarin guys. Biasanya kan saya menggunakan lot 0,10, di sini saya menggunakan lot 0,02 guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup sell guys? Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di open market tadi kan pergerakan marketnya sempat turun ke bawah guys. Coba meretest area base atau area support di sini. Tapi pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya mantul ke atas guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Mencoba meretest area base atau area support di sini dan pergerakan market juga mantul lagi ke atas guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Karena di candle merah ini sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini. Dan area base atau area support di sini kan sudah beberapa kali di retest guys. Di sini di retest, dan di sini di retest lagi guys. Otomatis area base atau area support di sini tuh sudah rawan sekali ketembus guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Dan di sini tinggal kita tunggu guys. Apakah di sini analisa kita benar atau salah guys? Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.250.000 dan untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.738.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini kita coba buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke, di sini sebenarnya sudah jelas, sudah kelihatan guys pergerakan marketnya. Di sini kan kalau kalian perhatikan pergerakan market di open market tadi kan pergerakan marketnya sempat turun ke bawah, mencoba meretest area base atau area support di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya gak mampu guys, pergerakan marketnya naik dulu ke atas dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Sebenarnya di sini tuh sudah ada setup guys. Ketika candle merah ini kebentuk itu sudah ada setup karena di candle merah ini sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini. Tapi di sini saya nggak coba ambil setup sell di area sini guys, karena di sini kalau kalian perhatikan di time frame M15 guys, pergerakan market itu belum koreksi di area base di area sini guys. Jadi tadi tuh saya nunggu pergerakan marketnya tuh koreksi dulu di time frame M15 karena di area sini kan ada area support di time frame H1. Tadi tuh saya nunggu pergerakan marketnya tuh koreksi dulu guys di time frame M15 ketika pergerakan market menyentuh area support di time frame H1 di area sini.
Dan di sini setelah pergerakan marketnya di time frame M15 koreksi guys, membentuk candle hijau ini guys, saya baru cari setup di time frame M5 guys, karena di sini kan sudah ada koreksi di time frame M15. Dan di sini kalau kita lihat di time frame M5, pergerakan market kan sempat naik dulu ke atas guys, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys, karena di candle merah ini sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini. Dan area base atau area support di sini kan sudah rawan sekali ketembus guys, karena di sini tuh sudah beberapa kali di retest, di sini di retest, dan di sini di retest lagi guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Dan tadi itu saya entry sell menggunakan lot 0,02 karena di sini tuh pergerakan marketnya itu volatilnya sangat tinggi sekali guys. Jadi lotnya itu saya kurangi menjadi 0,02, tapi untuk SL dan TP-nya itu saya lebarin guys. Untuk SL-nya di sekitaran 250 pip dan untuk take profit-nya itu ada di sekitaran 500 pip guys. Dan setelah saya coba ambil setup sell di area sini guys, pergerakan market di sini sempat turun dulu ke bawah dan pergerakan market di sini pullback dulu ke atas guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya setelah pullback, pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys dan langsung mengenai take profit saya guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.250.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omos guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.